Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berita dimanapun kalian berada, semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Dalam hal ini kami akan membahas tentang permasalahan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemerintah sudah sering memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya kita sedang dalam kondisi ibaratnya dalam hal pandemi zona merah narkoba di Indonesia. Baik. Apalagi ditambah dengan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwasanya Indonesia memang sedang darurat narkoba. Kemudian himbauan kan kita juga sudah sering tuh himbauan tentang penyalahgunaan narkoba, baik itu dari segi medis, kemudian mau dari segi psikisnya juga. Bahkan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan narkotik pun tak luput dari himbauan-himbauan agar menjauhinya. Baik, ya. Tapi masyarakat kita gimana, situasi aja kan ya. Baik, iya. Pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk berbincang bersama dengan Ustadz. Beliau adalah seorang rohaniawan sekaligus seorang psikolog saja. Baik, iya, alhamdulillah. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang narkoba dalam pandangan Islam saja. Baik. Cuman sebelum itu, kalau antum berkenan, boleh perkenalkan diri dulu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kalimat yang suci ini selalu kita panjatkan dalam situasi dan kondisi apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia teladan yang membawa kegelapan menuju keterang. Semoga juga para keluarga, istri dan anak-anaknya beliau dimuliakan Allah, ditempatkan di posisi yang paling terbaik. Sahabat-sahabat beliau dan kita juga pengikutnya sampai akhir zaman, semoga dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat di Rumah Pelita yang sudah mau datang. Baik ya. Jadi tadi Pian sudah menyampaikan nama Ulun adalah Muhammad Ikhwan, dan alhamdulillah Ulun adalah psikolog dan sekaligus juga ada kegiatan juga mengisi majelis-majelis ya, dan mungkin itu kegiatannya. Samping itu juga kadang-kadang banyak juga yang datang ke tempat rumah ini untuk kunjungan, untuk konseling ya, untuk konsultasi, untuk tumbuh kembang dan gangguan-gangguan psikologi yang lainnya, apa itu datang ataupun juga by phone ataupun juga video call ya. Ada situasi kondisinya ya. Baik. Nah, kondisi yang saat ini memang betul, mulai dengan di kota sampai ke desa kita sudah memang dimasuki ya untuk narkotika dan obat-obatan ya, nafsa itu tadi ya. Dan semoga saja mulai di desa sampai dengan di kota itu instansi yang terkait yang berwenang mampu mengawasi ya keluar masuknya, apakah itu pengawasan di level apotik ya, atau juga pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang ya, dinas-dinas yang punya wewenang atau aparat kepolisian ya. Yang ini butuh adanya kerjasama, bukan hanya peranan ya, orang tua, masyarakat, tetapi juga semua unsur tokoh-tokoh agama, juga tokoh-tokoh masyarakat, sama-sama kita memerangi kondisi narkoba yang seperti itu. Seluruh elemen ya. Dan bisa dipastikan mereka juga punya organisasi ya, paling tidak untuk bisa memasukkan barang yang haram yang seperti itu, pastinya kan dia punya jaringan ya. Dia juga mempunyai membagi ya, tentu tim-timnya
Dan ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita. Kepada siapa kita mesti waspada? Tentu yang mesti kita awasi adalah keluarga intinya kita, ya. Kalau sebagai suami, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, ya, itu yang mesti dikuatkan, ya, bukan hanya dalam segi edukasi keilmuan umum, dan yang paling penting juga dalam bentuk agama. Agama menjadi pedoman utama bagi kita semua, sebab yang namanya agama itu kan adalah aturan, tatanan, tata cara, mau itu hablu minan nas, hablu minallah, sehingga yang namanya adanya obat-obatan atau narkoba, narkotika yang lainnya, dengan adanya agama di hatinya, insya Allah dia akan mampu melewati itu, ya. Kalau di pengajian Ustadz sendiri pernah nggak ketemu atau punya jamaah yang memang dari mantan pecandu? Ya, ada, memang ada, ya. Jadi kalau dilihat mau aspek psikologinya, pengguna nafsa di sini kan kelihatan, ya, pastinya sebelum dia pasca rehabilitasi atau penyembuhan itu kita akan lihat secara kasat mata itu penampilannya, ya. Penampilannya pastinya tidak akan rapi, ya, ataupun seronokan lah bahasanya, ya. Tapi itu kondisi pasca saja. Iya. Berarti dengan kondisi pasca tadi mungkin akan ada perubahan seperti yang dulunya. Ya. Kembali ke asal sebelum dia menggunakan, ya. Betul. Jadi kalau melihat dulu waktu menggunakan, ya, sebelum dia hijrah, dia mau kembali, ya, maksud kembali di sini kumpul dengan teman-temannya yang soleh, teman-temannya yang selalu sholat jamaahan, ya, ke majelis, itu dalam sudut pandangan yang lain, pertama dianya penampilannya tidak sebersih itu, tidak rapi. Yang kedua kulitnya pucat, nah, kulitnya pucat, dan matanya itu dulu itu merah, ya, merah dan kering, ya. Jadi itu memang dalam sudut pandangan psikologi juga memang gitu yang saya tahu. Lalu kondisi yang tidak nyaman, gelisah. Jadi memang kalau diajak diskusi, diajak konseling atau diajak ngomong, itu memang kondisi yang tidak bisa diam. Karena mungkin dia merasa ini bukan dunianya. Ya, ya. Nah, pengguna yang semacam itu, situasi kondisi yang bagaimanapun dia tidak bisa menikmatin sebetulnya sebelum pasca putus, ya, pasca putus pengobatan ataupun dia tidak pakai lagi. Kalau bahasa medikalnya itu sakau, ya. Sakau itu kan putus obat, ya, atau bisa dikatakan obatnya, dosisnya mungkin tidak, iya, begitu. Kalau yang saya tahu memang pada saat treatment kepada pecandu putau itu di rumah sakit ketergantungan obat saja. Jadi dosisnya memang dikurangin, dan itu memang yang diserang oleh putau adalah fisik. Betul. Nah, sekarang yang diserang oleh sabu, narkoba yang sekarang marak di kota kita, ya, sabu, itu adalah yang diserangnya saraf. betul. Makanya rumah sakit jiwa itu banyak penampung pecandu dari sabu, ya. Dan ada yang dual diagnosa, ada. Masya Allah. Tapi kalau putau itu karena yang diserangnya fisik, jadi hampir tidak pernah terlihat untuk yang terkena gangguan jiwa, kecuali memang ada efek bawaan saja, atau mungkin dari penggunaan lainnya, contohnya seperti menggunakan ganja juga. Nah, sekarang dengan sebegitu parahnya narkoba ini, sudut pandang agama gimana, Ustaz? Apakah ada yang memperbolehkan ini? Menurut antum gimana, Ustaz? Ini sebetulnya bahasa narkoba di sini kan satu membuat satu ketagihan, ya, membuat suatu rangsangan, ingin lagi, ingin menambah lagi, ya. Lalu hilangnya adanya kesadaran, ya. Jadi pengguna
obat-obatan itu, mau sabu, mau ganja, ya, mau yang lainnya, itu juga mengalami kehilangan ataupun penurunan kesadaran. Dalam sudut pandangan Islam itu sudah tidak boleh, itu diharamkan. Lebih lagi, betul, lebih lagi ini akan merusak, ya. Siapa yang dirusaknya adalah sarafnya, tubuhnya, organ tubuhnya. Yang pertama adalah jantungnya, ya. Yang kedua paru-parunya, ya. Lalu ditambah, ya, dengan gangguan-gangguan psikologi yang lain, kejiwaannya. Apakah nanti dia adanya paranoid, ya, mungkin curigaan karena merasa tidak aman. Pemakai itu cenderung dia tidak merasa aman, nyaman, selalu gelisah. Nah, ini sudah tidak dibolehkan. Lalu yang lebih tidak dibolehkan dalam sudut pandangan Islam, kenapa barang itu dikatakan haram, ya, dia akan menyakiti dirinya dan akan menjadi galak, ya. Dia akan menjadi orang yang pemberani, ya, menjadi orang yang secara super egonya lemah. Aturan, tatanan, norma, agama itu akan menjadi rusak, lemah dia. Dia tidak paham ini ibunya, ini bapaknya, ini saudaranya. Dia sudah tidak paham di situ. Sehingga kenapa Islam menyatakan itu haram, barang itu memang itu merusak, ya, merusak pada dirinya, merusak kepada agamanya, ya, apapun agamanya dia, lebih lagi agamanya Islam. Ya. Tidak ada satu agama pun yang menyatakan bahwasanya narkoba boleh. Tidak dibolehkan, ya. Kalau memang untuk dunia kedokteran, katakan medik, ya, medis di situ, untuk bios lokal, ya, tentu itu kan ada takarannya, ada dosisnya, ada pengawasnya, ada tenaga ahlinya, yang mana penggunaannya untuk apa. Misal kata untuk bius, ya, atau anestesi. Nah, ini kan sudah dikatakan bedanya dibolehkan dan tidak dibolehkan itu adalah berlebihan, ya. Berlebihan, maksud berlebihan di sini penyalahgunaan. Benar. Ya, ditambah dengan ketidaktahuan guna apa untuk apa, ya. Nah, beda kalau teman-teman, sahabat-sahabat tenaga medis yang ahli di bidangnya, misal kata dokter spesialis anestesi, ya, dia menggunakan apa yang kandungannya memang salah satunya ada kandungan itu untuk penenang, ya, atau pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, ya, lalu dia dikasih ada obat-obat penenang yang wallahu alam bisawab, apa di situ juga ada kandungannya, ya. Nah, inilah Islam betul-betul menata dengan baik, ya, lalu juga sangat rinci, ya, jelas, tegas, ya, yang mana diharamkan, yang mana yang dibolehkan. Berarti di dalam usul fikih itu berlaku saja, kullu syai'in jaiz fi halati mutar, ya. Betul, ya, Masya Masya Allah. takaran-takaran yang tertentu. Betul, pokoknya yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Berlebihan nggak baik. Kita tunggu, ya. Ya, sunnahnya kalau kita minum itu satu gelas, walaupun gelasnya kecil, itu mesti 3 kali, 3 kali tegukan, 1 kali, ya, 1 kali lagi dengan mulai dengan kalimat Bismillah. Setelah nanti selesai mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dan mencontohkan ke kita semua, ya. Dan sudah mulai kita bangun dan tidur kembali, Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan ke kita semua, ya, untuk menjaga kesehatan kita, ya. Dan ini juga mendapatkan nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kayak gini, Seth. Kalau tadi kita berbicara tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan untuk mengonsumsi narkoba secara penyalahgunaan atau berlebihan, Seth, ya. Oke, kita beralih dari permasalahan itu. Jika seandainya, saya tidak tahu dalam hal psikologis seperti apa, ya, treatment apa yang harus kita berikan jika seandainya ada contoh, ambil kecil contoh dari jamaah antum, Seth, yang mengatakan saya tidak bermasalah dengan narkoba loh, this is just for fun misalnya, kan, just for fun dan lain sebagainya, alasannya dia, dalilnya seperti apa, tanpa dia sadari dia itu merusak dirinya. Cara menyadarkannya itu seperti apa, Seth?
Baik, jadi yang utama kita akan meminta dia apa yang dia rasakan dulu, ya. Jadi tidak bisa kita langsung menegakkan satu permasalahan sebelum kita mendengarkan satu persatu yang mana apa yang menjadi dasar permasalahan, ya, pemicunya. Kalau kita langsung memvonis antum ini punya masalah di sini dan seterusnya, itu akan menjadi mekanisme, dia tidak akan bisa terbuka dengan kita. Itu awal utama untuk membuka supaya dia welcome dengan kita. Building trust dulu. Betul, ini dulu pembuka. Sebagai pendengar yang baik itu yang dibutuhkan bagi dia yang punya masalah, ya. Itu. Nah, yang selanjutnya akan mudah bagi kita memberikan beberapa macam saran treatment, ya, dan terapi tambahan untuk dia. Tapi yang jelas di awal ini yang menentukan, ya. Kenapa dibilang menentukan? Sebab apabila orang itu sudah tidak trust dengan kita, merasa tidak nyaman, gelisah, apakah komunikasi kita, ya, skill komunikasinya kita, bahasa tubuh kita, ya, nah, ini akan menjadi putus di tengah, pasti tidak ada kelanjutan. Nah, apa-apa yang menjadi masalah yang dia rasakan sampai saat ini itu sudah cukup di awal, mau sessionnya itu durasi waktunya tidak lama, tapi yang jelas dia sudah mengenal kita, dia akan observasi kita, dia akan melihat bagaimana nyaman tidak, dia akan mendengarkan, dia akan merasakan, dia akan melihat bagaimana sosok kita, ya. Setelah itu kita kasih masukan dan kembali kepada dirinya saja. Ya, sambil kita juga jangan menjadi orang yang ketergantungan. Jadi kita akan kasih dia jalan, tetapi dia yang memutuskan, dia memilihkan. Jadi jangan sampai kita membuat satu ketergantungan, kalau nggak ada kita, dia akan menjadi kambuh lagi, atau mungkin penyimpangan perilaku yang lainnya, ya. Tetapi tugasnya adalah memberikan jalan kepada dia supaya nanti dia akan memilih. Di sini kita membuka mindsetnya. Ini loh 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana cara mendidik anak kita, Baik. secara Islami maupun secara psikolog, pendekatan dengan anak dan sebagainya, agar tidak terikut dengan aliran-aliran budaya-budaya Barat. Baik. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari pasangan hidup, ya, yang sesuai. Artinya sesuai di sini satu, bila mana kita dalam ta'aruf, ini belum menikah ceritanya, ya, kan belum jadi anak nih, ya. Jadi satu, kita melakukan ta'aruf, pastinya menginginkan laki-laki yang soleh, insya Allah akan ketemu dengan perempuan yang soleh, ya. Itu pasti, qadarallahnya ma khalaqna, tidak ada yang kebetulan, kata Allah. Lalu bila mana laki-laki ini, ya, sudah mendapatkan dan melihat dalam sistemnya tidak ada pacaran dalam Islam, ya, adalah menikah, kenal, itu pun kenal, begitu kenal langsung dengan orang tuanya, nanti bicara bagaimana kedua orang tua, kedua belah pihak atau orang tua kedua belah pihak nanti melakukan hibah, ya, nanti dia akan menghibah ataupun akan menikahi. Nah, yang pertama itu mengenal pasangan dulu. Kalau misalnya sudah tahu pasangan kita ini satu, menjaga sholat 5 waktu pun dia tidak bisa, ya. Lalu yang kedua, dia tidak memuliakan orang tuanya. Ini salah satu indikasi pasangan yang tidak diinginkan, ya. Lalu yang ketiga, pasangannya ini katakan waktu dalam proses ta'arufnya adalah orang yang tidak mau bekerja. Sebab laki-laki itu tanggung jawabnya besar, ya. Ada hak istri, ada hak anak, dalam Islam ada, ya. Nah, dilihat dulu, diobservasi, jangan langsung melihat bawaannya, tunggangannya, ya, ataupun juga dalam segi yang lainnya, banyak aspeknya. Nah, tetapi bila mana dia bisa melihat bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya kepada orang tua, ya,
lalu bagaimana akhlaknya dalam bersosialisasi, hablum minannas dan hablum minallahnya, bagaimana hubungannya. Nah, ini akan menjadi laki-laki idaman atau perempuan idaman pasangan. Baik, barakallahu fiik, insyaallah. Baik. Nah, itu yang pertama, mencari pasangan dulu. Yang kedua adalah agama. Bagaimana? Nanti dia mengimami, ya. Nanti dia memimpin sholat. Lalu dia akan wajib mengajarkan baca Al-Quran kepada istri dan anak-anaknya. Bukan para ustadz, bukan para ustazah atau ulama yang lain. Oh, ini udah menikah, punya duit, lalu anaknya dimasukin di sini, dimasukin. Tetapi dalam sudut pandangan Islam adalah si suami yang mengajarkan kepada istri dan anaknya tuh, itu yang utama. Baru nanti dia boleh menyekolahkan ataupun memasukkan ke pondok, atau nanti dipanggil ustadz untuk datang, ya, atau dimasukkan kemana yang pendidikan agama yang bagus, itu boleh. Lalu yang ketiga, si bapak ini bagaimana dia memuliakan ibunya, ya. Artinya dalam proses ta'aruf ini bukan pacaran, ya, dia mengenal, oh ternyata si fulan ini memuliakan betul terhadap ibu dan bapaknya, orang tua si, ya, si laki-laki ataupun juga si orang tua perempuan, ya, pasangan kedua belah pihak. Kita bisa melihat dan menilai dari situ, ya. Kenapa dikatakan yang ketiga seperti itu? Untuk mendapatkan keturunan yang baik, ya. Sebab doa orang tua itu pasti diijabah oleh Allah. Bagaimana perilaku anak ini kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan juga, ya. Si bapak ini bila nanti punya anak, ya, lalu nanti keturunannya ada, bagaimana dia memuliakan ibunya, bapaknya, ya, ini akan didapat oleh dia juga terhadap anak-anaknya. Nah, tapi kalau seandainya, ya, nauzubillah min dzalik, kalau si pasangan ini terhadap bapaknya, ibunya tidak sopan, tidak baik, nah, ini akan menjadi juga salah satu bukan laki-laki idaman, bukan salah satu perempuan idaman untuk jadi pasangan. Jadi bukan hanya agama, tetapi bagaimana memuliakan orang tua. Dunia akan melayani dia, enak kalau dia yang dilayani oleh dunia, ya. Lalu kalau akhirat pasti dia dapat, ya. Lalu doa orang tua, masya Allah, pasti yang terbaik. Dia menikah, nanti dia mempunyai keturunannya, maka insya Allah keturunannya dia itu adalah keturunan orang yang baik, yang soleh, yang sama. Dia juga memuliakan ibunya, memuliakan bapaknya. Dia pastinya akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Sekarang begini, saya udah menikah, baik. Saya punya anak, kemudian mohon maaf dengan background saya seandainya nih, background saya kurang bagus, kemudian pendidikan agama secara basic saya tidak mempunyai pendidikan tersebut. Bagaimana cara saya mendidik anak saya? Ya, setiap anak dalam tumbuh kembangnya berbeda-beda, ya. Kalau antum punya anak 2 atau 3, ya, itu mempunyai kepribadian yang beda-beda, maka tidak sama dalam pola asuhnya. Jadi pola asuh itu ditentukan kepada tumbuh kembangnya, usianya, ya. Misal kata anak yang pertama SMA, anak yang kedua SMP, anak yang ketiga TK. Ini tidak sama dalam pola asuhnya. Dalam membina, dalam berkomunikasi juga beda-beda. Nah, di sini ada tidak ada kita punya pendidikan, background agama dan seterusnya, ya, dalam segi keawaman, wajib bagi kita sebagai suami tidak ada alasan tidak tahu ataupun juga tidak mau belajar. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi dikatakan bahasa yang paling nyaman untuk keluarga kita itu sama-sama belajar. Tentu di sini anak akan melihat, dia akan mendengar, dia akan merasakan bagaimana bapaknya bicara, bagaimana ibunya bicara. Ini akan menjadi ilmu buat dia. Dia akan dapat apa yang dia rasakan, dia akan mencontoh. Nah, inilah maka pasangan suami istri itu wajib untuk belajar. Semakin dewasa anaknya, dia semakin mengikuti bagaimana pola pikir anaknya dengan kondisi zaman yang berbeda. Zamannya antum dengan zamannya anak antum itu beda, ya kan? Nah, saat itu kita tidak bisa mengikuti ataupun memaksakan
bagaimana zaman kita kenalkan kepada anak kita, tetapi kita modifikasi. Ada yang baik pada zamannya kita, ada yang belum pas untuk zamannya anaknya kita. Ini kita akan modifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan si anak. Anak ini butuhnya bagaimana sesuai dengan kondisi perkembangan zaman saat ini. Tetapi tetap pada kerangka agama. Itu tidak bisa dinego lagi, tidak bisa ditoleransi lagi. Katakan halal-halal, dikatakan haram-haram, tetapi kita bungkus dengan kalimat bukan kata bapak, bukan kata ibu, tetapi Allah perintahkan. Begitu. Allah perintahkan dan kita wajib menjalankan. Ya. Tidak langsung itu bukan kita yang melarang si anak saja. Tidak, tetapi hindari bahasa kata lain, Allah lah yang perintahkan. Ya, bapak dan ibu pun sama diperintah oleh Allah. Agama kita, tatanan aturan ya yang sudah ada, yang mengatur kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Sebab apa? Seorang suami itu tidak langsung mudah masuk ke dalam surganya Allah. Akan di stop, akan ada pengadilan yang maha dahsyat bagi laki-laki. Baru istri pertama ya. Jadi seorang bapak yang mempunyai istri, nanti Allah akan pertanyakan, bagaimana istrimu, sudahkah menutup auratnya ya? Belum ditambah dengan apa yang kita nafkahi ya. Nah, ini tidak bisa kita melenggang langsung masuk ke dalam surganya Allah. Belum sampai situ, nanti dihisap lagi tentang anak kita. Anak kita bersaksi, ya Allah, bapak saya tidak mengajarkan ini, bapak saya tidak mengingatkan ini. Nah, maka lagi-lagi bapaknya yang akan dihisap oleh Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga seorang bapak akan nanti terhalang dia masuk surganya. Pastinya akan dihukum, ya, akan disiksa kalau bahasa kita. Ya, jadi ini menjadi kesadaran bagi kita sebagai suami, jangan sampai ketidaktahuan kita melemahkan kita di dalam kerangka agama itu tadi ya. Jadi tetap kita terus belajar. Kata belajar ini tidak menentukan dalam umur ya, usia, teruslah belajar ya, tidak ada kata stop dalam belajar itu.